Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinontoan Tirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Dalam kesempatan ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan. Untuk itu bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan komen. Bisa juga share dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan dan support dari Bapak Ibu dimanapun berada. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara atas dukungan Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tuliskan doa-doa Bapak Ibu Saudara di kolom komentar di bawah ini. Dan tim kami, tim Doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan juga jika Bapak Ibu Saudara punya tema khotbah, silakan tulis di kolom komentar tema khotbah Bapak Ibu Saudara, dan saya akan membawakan tema Bapak Ibu yang diberikan kepada saya. Dan saat ini saya akan memberikan tema renungan saya kepada Bapak Ibu Saudara adalah tidak berkelahi karena harta. Nah, ini tema yang sangat menarik ya. Kenapa? Karena menyangkut harta, bahkan menyangkut berkelahi gitu. Jadi tema ini sangat-sangat luar biasa bagi kita ya, yang mau mengalami terobosan, yang mau mengalami pemulihan ya, bahwa tidak berkelahi karena harta. Nah, ini sangat signifikan. Kita harus pahami bahwa kadangkala kita tuh berkelahi hanya gara-gara harta. Jangan salah bahwa perkelahian itu dilakukan oleh bukan lain orang, bukan orang yang jauh, tapi orang yang terdekat. Maka jangan berkelahi karena harta. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ya suatu peristiwa. Kitab Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Maksud saya sampai ayat yang ke-8. Kitab Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, "Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan ketika kita sedang menjalani hidup ini. Kadang-kadang ada hal yang membuat kita tuh berkelahi dengan sebuah harta gonogini atau mungkin perbedaan pendapat. Masalahnya itu kadangkala kita bisa lihat itu terjadi. Tetapi saya berdoa agar supaya ini tidak terjadi kepada orang percaya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara ada beberapa langkah agar kita itu tidak berkelahi karena harta. Nah, mungkin saya punya pandangan yang berbeda dengan orang lain. Orang lain inginnya berkelahi gitu karena harta. Ini kan punya saya gitu. Ini kan punya saya. Ini punya saya. Pokoknya saya harus dapat ini. Dia maksa. Tapi menurut saya ya buat apa gitu. Nah, di sini ada beberapa langkah agar kita itu tidak berkelahi karena harta. Langkah pertama, ya, kita perlu mempercayai bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya. Jadi kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya. Dia melebihi dari harta, warisan, harta kekayaan dari siapapun. Nah, itu dulu yang harus kita punyai
adalah sebuah esensi buat kita. Ketika kita mempercayai bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya, bahkan Tuhan itu bukan punya hartanya kita, hidup kita sepenuhnya itu punya Tuhan, sehingga kita nggak gampang kecewa, sehingga kita nggak gampang memperlakukan yang tidak adil kepada orang lain, sehingga kita tuh nggak gampang melakukan kejahatan, karena kita tahu bahwa Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang kadangkala ya dia kecewa terhadap saudaranya, kecewa terhadap orang terdekatnya hanya karena dia diperlakukan tidak adil. Ya, ini yang harus kita kita hindari ya. Ketika kita merasa kecewa, ketika kita merasa tidak diperhitungkan, ketika kita dibuang oleh mereka, maka kita itu disambut oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, betapa betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan orang lain kita itu nggak berharga, tapi ketika kita di hadapan Tuhan, pasti kita berharga. Mengapa? Karena kita sudah serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa segalanya itu punya Tuhan. Kita itu hanya dipercayakan oleh Tuhan. Kalaupun kita 70 tahun, 80 tahun hidup, ataupun ya paling-paling lah, paling orang hidup 90 tahun paling tua lah, seperti itu. Ya selebihnya sudah kita tidak ada lagi ya di muka bumi ini. Artinya apa yang harus kita lakukan selama kita ada di bumi ini? Kita tabur sebaik-baiknya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan dimuliakan gitu, Bapak Ibu Saudara. Orang berbondong-bondong mencari masalah sana sini, mengklaim sana sini. Orang berbondong-bondong ingin menambah-nambah harta di dunia, tetapi ketika dia kembali, dia nggak akan bawa semua ya. Dia hanya akan sama seperti Ayub berkata bahwa dia datang dengan telanjang, maka pulang juga dia telanjang. Arti dalam telanjang artinya dia nggak bawa apa-apa, dia pulang juga nggak bawa apa-apa gitu. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudara, kita tuh harus mempercayai bahwa Tuhan itu adalah segalanya dalam hidup kita. Seperti itu langkah awal, langkah pertama. Langkah kedua ya, kita harus memiliki keadilan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita itu harus memiliki keadilan. Orang kalau nggak memiliki keadilan, maka dia itu nggak suka membagi rata, maka dia itu nggak mau berbagi sama ya. Dia maunya, contoh, dia punya anak 2 atau 3, dia maunya kasih ke yang satunya aja, yang paling gede, yang paling besar gitu. Reward yang paling besar tuh cuman ke yang paling bungsu lah, seperti itu. Padahal semua itu butuh keadilan, butuh ya, jangan nama keadilan. Kita harus memiliki keadilan seperti sebagai orang tua, atau mungkin kita sebagai anak ya, yang nantinya akan jadi orang tua. Ya, kita itu harus adil terhadap anak-anak kita ya, terhadap orang-orang yang dipercayakan Tuhan ada di muka bumi ini. Kita tuh harus adil kepada mereka. Kenapa? Karena dengan kita adil, maka mereka juga akan senang, mereka juga akan mendoakan kita, dan mereka juga akan merasa bahwa kita tuh orang yang dipercayakan Tuhan luar biasa ya. Ketika kita membagi adil, membagi rata, orang kalau nggak membagi rata pasti akan ada yang mengiri, orang lain akan kecewa dan sebagainya. Tapi kalau kita adil, tidak akan ada kerugian bagi orang lain. Mari kita adil dalam hidup ini, Bapak Ibu. Itu langkah kedua. Langkah yang ketiga, agar kita tidak berkelahi karena harta, sama seperti para ya Abraham, para gembala-gembala Abraham dengan gembala-gembala Lot. Ya, mereka udah mau berantem, mau berkelahi hanya gara-gara sebuah bidang, sebilang tempat ya, area ya, mereka berebut seperti itu. Nah, tentu kadangkala ya, kita sudah Tuhan persiapkan yang terbaik. Nah, langkah yang ketiga di sini adalah langkah yang luar biasa ya, agar kita tidak berkelahi karena harta. Terimalah apa adanya. Nah, ini mungkin orang akan berpikir dan akan berkata kepada saya mungkin, enak saja ngomong kayak gitu gitu, gampang aja ngomong kayak gitu. Tapi coba deh Bapak Ibu Saudara, kita itu harus menerima apa adanya. Kenapa saya bilang itu harus apa adanya? Karena bukti Abraham dan Lot. Lot diizinkan oleh Abraham untuk mengambil yang kelihatannya, wah, menurut worldview, menurut pandangan dunia itu, waduh, begitu makmur, begitu luar biasa. Tetapi sebenarnya itu tempat di mana dia mengalami masalah yang serius. Ya, yang ironisnya, Lot itu masih bisa berjumpa dengan Abraham, tetapi kisahnya kemudian dia menengok ke belakang kan, seperti itu. Nah, tapi saya tidak membahas itu. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah jangan berkelahi hanya gara-gara harta. Kita menerima apa adanya.
ya. Kadang ada juga seorang anak maksanya minta ampun, ya, maunya dia yang paling besar, maunya dia yang paling banyak, ya. Tetapi dia nggak mau orang lain dapat banyak atau merata dengan dia, dia maunya dia aja yang paling banyak. Ya, dia yang 70%, orang kakak beradiknya 30% gitu, atau 10% yang lain, dia hanya 70%. Nggak bisa seperti itu, ya. Jadi harus menerima apa adanya. Menerima apa adanya itu ya disyukuri. Kalaupun kecil dikasih, itu jangan maksa. Kenapa? Karena Tuhan punya berkat tersendiri buatmu. Tuhan pasti menyediakan itu dan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita mikir, ya, kita mikir yang enggak, kita pikir bahwa ini orang tua udah nggak peduli dengan kita. Bukan masalah orang tua nggak peduli. Kadangkala Tuhan luaskan itu kepada kita agar supaya kita terus berharap lagi kepada Tuhan. Sama seperti Lot. Lot kelihatannya mendapat yang terbaik. Wah, luar biasa dapat, ya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Nah, dibanding dengan Abram, ya, dan dengan Abram ketika dia mendapatkan tidak sesuai dengan harapan, kelihatannya cuma biasa, tempatnya cuma biasa-biasa, padahal itu berlimpah-limpah berkatnya di sana. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan mengukur apa yang Tuhan sediakan dengan apa yang kita mau. Mengalirlah bersama dengan Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka kita akan diberkati. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.